semua. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Kapita Selekta dengan kode TRM 105, di mana di pertemuan satu ini sebagai langkah awal kita akan membahas terkait sejarah seni dan juga media, di mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, untuk memahami perkembangan seni dan media sepanjang sejarah, kemudian melihat hubungan seni dan juga perkembangan teknologi, dan juga menyadari dampak media terhadap masyarakat dan juga budaya. Sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu seni dan media. Seni sendiri merupakan sebuah ekspresi kreativitas manusia yang dituangkan melalui berbagai bentuk, seperti rupa, suara, gerak, kata, atau kombinasi dari semuanya, di mana tujuannya yaitu menyampaikan perasaan, ide, pengalaman, nilai estetika, dan juga kritik sosial. Bentuk seni sendiri bisa berupa seni rupa, seni musik, seni tari, teater, sastra, maupun seni digital yang mengikuti dengan perkembangan teknologi saat ini. Sifatnya itu subjektif, yaitu tergantung terhadap interpretasi seniman dan penikmatnya. Kalau untuk media, secara umum media adalah sarana atau alat perantara yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya perantara. Secara umum jenis media itu ada media tradisional, bisa mulut ke mulut, simbol, menggunakan alat-alat tradisional, wayang maupun surat. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, muncul yang namanya media cetak, buku, koran, majalah. Lalu ada juga media elektronik, radio, televisi, film, dan yang terbaru yaitu media digital. Dengan memanfaatkan internet, muncullah berbagai macam platform media digital seperti media sosial, aplikasi interaktif, maupun penggunaan virtual reality atau augmented reality. Berikutnya kita akan membahas terkait perkembangan seni dan media, di mana perkembangan media, jika kita lihat dari panah ini di arah bawah, dari bawah ke atas, itu dimulai dari era lisan, masuk ke era tulisan, lanjut ke era media cetak, kemudian era media elektronik, dan era media digital. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, era lisan atau pratulisan. Bentuk medianya bisa berupa pidato, cerita rakyat, nyanyian, ya, kemudian puisi yang disampaikan, dan juga dongeng. Karakteristiknya biasanya mengandalkan ingatan, jadi informasi harus dihafal dan diulang agar tidak hilang. Lalu melahirkan para pencerita, penyair, ketua adat yang fungsinya atau tugasnya yaitu menjaga pengetahuan atau informasinya. Kemudian secara penyebaran informasi biasanya hanya ada di komunitas terbatas, ya, karena hanya disampaikan dari mulut ke mulut, dan juga rentan terhadap perubahan, di mana setiap informasi biasanya dari satu orang ke orang lain rentan untuk diubah, ditambah atau dikurangi nilai informasinya. Berikutnya masuk ke era tulisan sekitar 3500 sebelum Masehi hingga abad ke-15. Bentuk medianya yang awalnya itu mulai dari prasasti yang ada di batu, lempengan tanah liat, gulungan papirus, biasanya ada di Mesir kuno, perkamen atau kulit hewan, dan juga manuskrip atau naskah tulisan tangan yang ada di kertas. Di mana karakteristiknya yaitu akurasi dan keabadian, ya, di mana informasi ini mulai dapat disimpan dalam bentuk aslinya untuk bisa dibaca atau diketahui oleh generasi berikutnya. Lalu penyebarannya yang lambat karena mungkin bentuknya yang besar, berat, susah dibawa. Begitu juga susah untuk menyalin tulisannya. Lalu sifatnya eksklusif karena pengetahuan dan kemampuan membaca atau menulisnya terbatas pada kalangan tertentu, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menulis atau membaca. Sisanya ya mendengar atau mendapatkan informasi melalui tulisan yang dibacakan tadi. Berikutnya mulai ke era media cetak sekitar 1440, di mana bentuk medianya bisa buku, pamflet, surat kabar, majalah, dengan karakteristik yaitu dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg 1440. Lalu mulai ada pembuatan produk secara massal dengan penemuan mesin cetak tadi.
lalu mulai banyak informasi disebarkan ya yang secara luas, karena dengan adanya mesin cetak bisa dibuat banyak salinan dan dikirimkan ke banyak tempat, dan mulai lahirnya jurnalisme atau penulisan informasi berita melalui media cetak, bisa itu surat kabar atau majalah. Berikutnya media elektronik sekitar akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Di sini dimulai dengan telegraf sekitar 1830-an, di mana komunikasinya tidak lagi bergantung pada kecepatan transformasi fisik ya, tapi dengan menggunakan pesan seperti sandi Morse, maka informasi tadi dapat dikirim melalui kabel listrik. Lalu adanya telepon 1876, kemudian film sekitar awal abad 20, radio 1920-an, dan juga televisi yang mulai ada sekitar 1950-an. Berikutnya, salah satu media yang baru yaitu internet atau media digital. Bentuknya bisa berupa website, email, forum online, media sosial, platform streaming maupun pesan instan. Di mana karakteristiknya yaitu adanya tingkat konvergensi atau semua bentuk media lama berupa teks, audio, video itu menyatu dalam satu platform digital, misalnya dalam smartphone atau ponsel pintar. Lalu interaktif dan dua arah, yang memungkinkan dua pihak atau lebih yang saling berhubungan itu sama-sama menjadi pengirim dan penerima pesan. Kemudian komunikasinya berubah dari satu ke banyak menjadi banyak ke banyak. Sifatnya instan dan global, dan juga yang terbaru itu adanya personalisasi atau algoritma yang membuat konten yang bisa disesuaikan dengan minat masing-masing individu ya, yang menciptakan semacam gelembung filter atau pengelompokan informasi sesuai dengan preferensi atau kesukaan dari masing-masing individu. Lalu kalau kita lihat lagi, ada perkembangan seni dan media yang melalui berbagai era, di mana di era awal media itu sebagai wadah. Ya, kita bisa tahu seni rupa tradisional misalnya kanvas, cat minyak, batu pualam, tanah liat atau kayu. Ya, itu merupakan wadah seninya, medianya itu. Lalu seni pertunjukan di mana medianya berupa tubuh manusia, suara maupun ruang panggung yang digunakan untuk seni pertunjukan. Lalu pada era revolusi mekanis, media digunakan sebagai alat perekam dan multiplikasi. Contohnya seperti film dan juga fotografi. Kemudian di era elektronik, media sebagai sinyal dan penyiaran melalui video, melalui berita, melalui suara yang ada di radio. Lalu di era digital, media sebagai kode, jaringan, dan interaksi, di mana setiap orang bisa saling berhubung, bisa saling mengirimkan informasi, tidak cuma sebagai pengirim tapi juga bisa sebagai penerima pesan. Contohnya seperti seni digital, seni generatif, seni interaktif, penggunaan dunia virtual pada virtual reality maupun augmented reality. Dilanjutkan dengan hubungan seni dan media, di mana di sini seni itu membutuhkan media untuk bisa dinikmati. Misalnya, lukisan itu butuh kanvas sebagai medianya. Musik butuh instrumen dan juga rekaman audio. Film butuh layar ya sebagai medianya untuk memutar film tersebut. Lalu media juga bisa menjadi karya seni itu sendiri ya. Jadi contohnya misalnya film, desain grafis, iklan, video yang bentuknya menarik, indah ya, bisa bikin orang tertarik untuk melihat informasi di dalamnya. Berikutnya terkait dengan aktivitas praktikum. Di sini di pertemuan 1 sebagai langkah awal, kalian nanti bisa mencari sebanyak mungkin media sebagai pemberi pesan atau informasi dari berbagai era atau zaman. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, tentunya masih banyak media lain yang bisa dicari. Kalian juga bisa memberikan penjelasan dari zaman mana media tersebut mulai digunakan, dan berikan juga foto atau gambar medianya, di mana nanti aktivitas praktikum ini akan membantu kalian mengenali lebih jauh terkait perkembangan media dari masa ke masa atau dari era satu ke era berikutnya. Untuk referensi, kurang lebih ini referensi yang saya gunakan.
Dan untuk selanjutnya kita akan nanti di pertemuan berikutnya membahas terkait klasifikasi macam media, menganalisa bentuk media, serta merinci ciri khas dari media. Demikian materi dari saya kali ini. Terima kasih.